Oke, hari ini kita akan bongkar satu topik yang menarik banget. Ini berdasarkan sumber yang Anda bagikan, buku judulnya Self-Defense dari Daniel M. Davis. Betul. Misinya simpel aja, kita mau membedah apa sih sebenarnya kesehatan imun itu, memisahkan fakta dari mitos yang banyak banget beredar, dan kenapa satu resep sehat itu belum tentu cocok buat semua orang. Iya, iya. Coba deh Anda pikir sebentar. Apa hal yang paling unik dari diri Anda? Sidik jari? Mungkin. Tapi buku ini bilang, hal yang paling-paling unik itu justru sistem imun Anda. Dan ini langsung nyambung ke poin yang menurut saya krusial banget. Kita kan sering banget ya dengar slogan, tingkatkan imunitasmu. Oh, sering sekali. Di mana-mana. Kedengarannya bagus kan? Tapi yang menarik dari buku ini ternyata soal imun itu nggak sesimpel itu. Tujuannya itu bukan meningkatkan secara membabi buta, tapi mencari keseimbangan. Keseimbangan. Oke. Sistem imun yang terlalu aktif atau overreaktif itu sama bahayanya dengan yang lemah. Itu bisa memicu penyakit autoimun di mana sistem pertahanan tubuh malah menyerang diri sendiri. Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti sklerosis multiple atau rheumatoid arthritis. Jadi yang kita cari itu respons yang presisi, tepat waktu dan ya tepat sasaran. Benar. Jadi keseimbangan bukan kekuatan bruta. Mari kita mulai dari ide dasarnya deh. Setiap dari kita itu kan cetak biru yang berbeda. Betul. Bukan cuma soal gaya hidup atau umur, tapi sampai ke level genetik. Dan ternyata, di antara miliaran kode genetik kita, gen yang paling bervariasi antara satu manusia dengan yang lain, itu gen sistem imun. Tepat sekali. Artinya, cara tubuh Anda merespons pilek, flu, atau bahkan COVID-19 itu secara fundamental bisa beda banget sama orang di sebelah Anda. Iya, betul sekali. Di buku ini ada contoh yang sangat jelas. Ada gen bernama HLA-B27. Nah, kalau Anda punya gen ini, resiko Anda terkena penyakit autoimun ankylosing spondylitis. Itu penyakit apa ya? Ini semacam radang sendi parah yang bisa bikin tulang belakang jadi kaku. Nah, risikonya itu bisa meningkat sampai 300 kali lipat. Kedengarannya seperti gen yang buruk kan? Jelas, terdengar mengerikan sekali. Tapi disinilah letak keunikannya. Ternyata orang dengan gen yang sama, pertahanannya jauh lebih kuat melawan HIV. Virusnya jadi lebih sulit berkembang di tubuh mereka. Wah, serius? Iya, ini bukti nyata bahwa nggak ada yang namanya gen imun super atau sebaliknya gen imun jelek. Apa yang jadi keuntungan di satu skenario bisa jadi kerugian di skenario lain. Ini seperti yin dan yang biologis di dalam diri kita masing-masing. Ini menarik banget. Jadi kalau lain kali Anda kena virus yang sama dengan teman sekantor, tapi Anda merasa jauh lebih parah, jangan langsung nyalahin diri sendiri gitu ya. Betul. Mungkin bukan karena kurang tidur atau kurang makan buah. Bisa jadi itu memang ya cara kerja pabrik genetik Anda. Kita semua punya setelan imun yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Persis. Dan karena kita semua unik, artinya nasihat kesehatan yang sifatnya satu untuk semua seringkali jadi, ya, problematis. Nah, ini transisi yang pas banget. Karena kalau kita bicara nasihat satu untuk semua, contoh paling klasiknya tentu soal vitamin. Oh iya. Terutama mitos besar seputar vitamin C yang katanya bisa menyembuhkan pilek. Gimana ceritanya ini bisa begitu populer? Ceritanya ini epik dan berpusat pada satu tokoh, Linus Pauling. Dia ini bukan ilmuwan sembarangan loh, pemenang Nobel kan? 2 kali malah. Nah, di tahun 1970, dia merilis buku Vitamin C and the Common Cold. Di situ dia mengklaim kalau dosis tinggi vitamin C bisa bikin semua orang lebih sehat, lebih kebal penyakit. Idenya meledak di pasaran. Kenapa bisa secepat itu meledaknya? Karena saat itu lagi zaman-zamannya counterculture, orang-orang lagi suka sama hal-hal yang alami dan menentang pengobatan konvensional gitu. Luar biasa. Jadi, satu orang, meskipun jenius, bisa membentuk persepsi publik tentang kesehatan selama puluhan tahun. Saya yakin banyak dari kita yang sampai sekarang masih refleks minum jus jeruk atau suplemen vitamin C dosis tinggi, begitu mulai bersin-bersin. Iya kan? Jadi, apa yang sebenarnya ditemukan oleh penelitian yang lebih besar dan tidak bias? Masalahnya Pauling ini cenderung cherry picking. Dia memilih data yang mendukung teorinya saja. Ketika ilmuwan lain melakukan meta-analisis, jadi mereka menggabungkan hasil dari puluhan uji klinis terkontrol dengan ribuan partisipan, hasilnya beda jauh. Beda jauhnya gimana? Suplemen vitamin C itu tidak mencegah pilek untuk populasi umum.
Mungkin, bisa mempersingkat durasi sakitnya sedikit, sekitar setengah hari, tapi efeknya sangat kecil. Kecil sekali ya. Iya, jadi gagasan bahwa jus jeruk itu obat ajaib untuk pilek itu lebih banyak didasari oleh kampanye satu orang yang karismatik daripada bukti ilmiah yang solid. Jadi, mitos vitamin C ini lebih soal marketing jenius daripada sains. Oke, tapi kita sering dengar vitamin lain yang katanya krusial, terutama vitamin D. Apa ceritanya sama atau ada bedanya di sini? Nah, vitamin D ini ceritanya sedikit lebih bernuansa. Memang ada bukti yang cukup kuat kalau vitamin D itu penting untuk fungsi sel imun. Beberapa riset menunjukkan suplementasi vitamin D bisa membantu melindungi tubuh dari infeksi pernapasan. Oke, jadi ada gunanya. Ada, tapi lagi-lagi kita harus lihat skalanya. Efeknya itu nggak dramatis. Angkanya kira-kira begini, butuh 33 orang minum suplemen vitamin D setiap hari selama setahun penuh. Setahun penuh. Iya, setahun penuh. Hanya untuk mencegah satu kasus infeksi. Oke, jadi penting tapi bukan peluru perak atau jimat kekebalan. Tepat. Intinya, kalau Anda memang defisiensi, suplemen bisa membantu. Tapi bagi kebanyakan orang, fokus pada diet yang sehat dan bervariasi itu jauh lebih berdampak daripada terobsesi pada satu atau dua jenis vitamin. Oke, ini masuk akal. Dari gen yang unik, mitos vitamin, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mengejutkan dari sumber ini. Koneksi antara berat badan, olahraga, dan kemampuan tubuh kita melawan kanker. Nah, ini dia. Kita semua tahu obesitas itu terkait dengan banyak masalah kesehatan. Tapi bagaimana persisnya lemak berlebih itu mengganggu sistem imun? Ini salah satu penemuan paling penting dalam imunologi modern. Ternyata, jaringan lemak di tubuh kita itu bukan cuma gudang energi pasif. Jaringan ini sangat aktif secara metabolik. Aktif gimana maksudnya? Dia bisa melepaskan molekul-molekul yang memicu peradangan tingkat rendah secara konstan di seluruh tubuh, jadi kayak ada api kecil yang terus menyala. Nah, sebuah riset pada tikus menunjukkan sesuatu yang dramatis. Diet tinggi lemak bisa memprogram ulang sel imun andalan kita, namanya Natural Killer Cells atau sel NK. Natural Killer Cells, namanya saja sudah keren. Tugas mereka apa persisnya? Tugas utama mereka adalah patroli. Mereka beredar di seluruh tubuh mencari dan menghancurkan sel-sel yang berpotensi jadi kanker atau yang terinfeksi virus. Mereka itu garda terdepan. Oke. Nah, riset tadi menemukan bahwa pada tikus yang diberi diet tinggi lemak, sel NK mereka jadi malas. Kemampuan membunuh mereka menurun drastis karena metabolismenya terganggu oleh lemak berlebih. Oke, jadi logikanya sederhana. Lemak berlebih memicu peradangan yang melemahkan sel pembunuh kanker. Kasus ditutup, kan? Sepertinya masuk akal. Ternyata tidak sesederhana itu. Justru disinilah biologinya menjadi sangat aneh dan menarik. Terutama saat kita bicara soal terapi kanker modern. Ada fenomena yang disebut paradoks obesitas. Tunggu dulu, paradoks obesitas. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi saya. Betul, ada jenis terapi kanker canggih yang disebut checkpoint inhibitor. Cara kerjanya begini, bayangkan sel imun Anda itu seperti anjing penjaga yang sangat kuat, tapi selalu diikat dengan tali rem biar nggak menyerang sel tubuh yang sehat. Oke, ada remnya. Nah, sel kanker itu pinter. Mereka bisa menarik tali rem itu lebih kencang agar tidak diserang. Obat checkpoint inhibitor ini pada dasarnya adalah gunting yang memotong tali rem itu, melepaskan kekuatan penuh sel imun untuk menyerang tumor. Saya paham, jadi anjing penjaganya dilepaskan. Persis. Anehnya, beberapa penelitian besar menemukan bahwa terapi ini justru bekerja lebih baik pada pasien kanker yang mengalami obesitas. Loh, kok bisa? Walaupun obesitas meningkatkan risiko kena kanker di awal, dalam konteks terapi spesifik ini, kondisi peradangan kronis yang disebabkan lemak berlebih itu seolah-olah memanaskan sistem imun. Jadi lebih siap tempur begitu remnya dilepaskan. Alasannya belum 100% dipahami, tapi ini nunjukin betapa rumitnya interaksi di tubuh kita. Kepala saya sedikit pusing memikirkannya. Jadi kondisi yang sama, yaitu obesitas, yang tadinya melemahkan patroli awal sel NK, dalam skenario pengobatan tertentu, justru bisa membantu sistem imun bekerja lebih baik. Benar. Ini benar-benar menunjukkan betapa kita belum tahu segalanya tentang tubuh kita. Kalau begitu, bagaimana dengan olahraga? Apakah ini juga punya koneksi langsung ke sel-sel petarung ini? Sangat langsung. Dan ini adalah kabar baiknya. Olahraga, bahkan yang intensitasnya sedang seperti jogging, itu memicu pelepasan adrenalin.
Nah, adrenalin ini ternyata berfungsi seperti sinyal darurat yang memobilisasi sel-sel NK dari barak mereka. Barak mereka di mana? Di limpa dan sumsum tulang. Mereka dimobilisasi untuk masuk ke aliran darah. Jumlah sel NK yang berpatroli di darah bisa meningkat sampai 10 kali lipat saat kita berolahraga. Wow, 10 kali lipat. Sedangkan tumor 50% lebih sedikit dibandingkan tikus yang mager. Ini motivasi terbaik yang pernah saya dengar untuk tidak melewatkan jadwal lari pagi. Jadi, saat kita merasa lelah berolahraga, kita bisa bayangkan sel-sel NK kita sedang dilepaskan untuk berpatroli. Betul. Ini bukan cuma soal membakar kalori, tapi kita secara aktif sedang melakukan pengawasan kanker. Anda bisa melihatnya seperti itu. Olahraga secara langsung meningkatkan sistem pengawasan imun Anda. Oke, ini semua sudah sangat membuka wawasan. Tapi ada satu koneksi terakhir yang disorot di buku ini, yang sering kita lupakan. Hubungan antara sistem imun dengan otak dan kesehatan mental kita. Benar. Ini adalah perbatasan baru dalam ilmu kedokteran. Dulu kita menganggap otak itu terisolasi dari sistem imun. Ternyata tidak. Keduanya terus-menerus berkomunikasi. Gimana cara mereka berkomunikasi? Saat Anda sakit misalnya kena flu, sel-sel imun akan melepaskan molekul pembawa pesan yang disebut sitokin. Sitokin inilah yang masuk ke otak dan memberi sinyal, "Hei, tubuh sedang berperang, waktunya istirahat." Jadi rasa lemes, ngantuk, dan nggak mau bersosialisasi saat kita sakit itu sebenarnya bukan cuma gejala virusnya, tapi perintah langsung dari sistem imun ke otak kita. Tepat, itu disebut sickness behavior atau perilaku sakit. Itu adalah strategi tubuh yang sangat cerdas untuk memaksa Anda menghemat energi dan fokus pada penyembuhan. Tapi dampaknya ternyata bisa lebih dalam dari sekedar rasa kantuk. Lebih dalam gimana? Ada hubungan yang sangat kuat antara peradangan yang dimediasi oleh sitokin ini dengan depresi. Bagaimana kita tahu ada hubungan sebab akibat di sana? Maksudnya bukan cuma korelasi biasa. Salah satu studi paling meyakinkan mengikuti sekelompok anak selama bertahun-tahun, mereka mengukur kadar sitokin IL-6. Ini salah satu alarm peradangan utama di tubuh saat anak-anak itu berusia 9 tahun. Bertahun-tahun kemudian, mereka menemukan bahwa anak-anak yang punya kadar IL-6 lebih tinggi di masa kecilnya, punya kemungkinan lebih besar untuk mengalami depresi saat berusia 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa peradangan bisa mendahului masalah kesehatan mental, bukan hanya terjadi setelahnya. Jadi, depresi itu bisa jadi bukan cuma masalah kimia otak, seperti serotonin, tapi juga berpotensi sebagai masalah sistem imun yang meradang. Ini mengubah cara pandang total? Betul. Ini membuka pintu untuk cara-cara baru dalam memandang dan mungkin mengobati depresi, dengan menargetkan peradangan dalam tubuh, bukan hanya neurotransmitter di otak. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, apa kesimpulan utamanya? Pertama, dan ini yang paling penting, sistem imun Anda itu benar-benar unik, seperti sidik jari biologis. Betul. Tidak ada satu resep kesehatan yang instan dan cocok untuk semua orang. Kedua, tujuannya adalah keseimbangan, bukan sekedar peningkatan yang membabi buta. Dan ketiga, di balik setiap nasihat kesehatan yang terdengar simpel, seringkali ada cerita yang jauh lebih rumit, menarik, dan penuh nuansa. Dan mungkin ada satu hal terakhir untuk Anda renungkan. Kita sudah membahas bagaimana molekul-molekul dari sistem imun Anda, sitoksin ini, bisa secara langsung masuk ke otak, mengubah suasana hati, pola tidur, sampai keinginan Anda untuk bertemu orang lain. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Apa itu? Lain kali Anda merasa tidak enak badan, lelah, atau bahkan sedikit murung tanpa alasan yang jelas, coba jangan langsung anggap itu sebagai gangguan. Mungkin saja itu adalah cara sistem imun Anda sedang berkomunikasi dengan otak Anda, memberitahu sesuatu yang penting tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Bagaimana jika frasa mendengarkan tubuh Anda itu sebenarnya berarti belajar untuk mendengarkan bisikan-bisikan dari sistem imun Anda?